Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifah, saya dari kelas 11.1. Nah, saya dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemrograman. Nah, dalam PPT ini berisikan mayoritas mengenai pengertian dan contohnya. Oke, yang pertama, apa itu pemrograman? Jadi, secara sederhana, pemrograman itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian atau kumpulan instruksi. Namun, secara lebih luas atau secara mendalam, pemrograman juga dapat diartikan sebagai urutan instruksi yang terstruktur, yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kira-kira apa sih arti dari instruksi itu sendiri? Ini dalam kedua definisi dimention nih tentang instruksi. Jadi, instruksi itu sendiri adalah perintah atau arahan untuk melakukan umumnya untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas. Nah, instruksi itu harus bersifat sederhana, terstruktur, dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama, bersifat sederhana. Jadi, instruksi itu tidak boleh terlalu rumit, ya. Jadi, instruksi itu harus jelas, lugas, dan padat. Contohnya adalah ketika orang tua kita nih misal menyuruh kita untuk membelikan sesuatu di warung, sebutlah untuk membeli air minum, air putih misalkan. Nah, tapi kita nggak tahu nih warungnya itu di mana. Maka dari itu orang tua kita akan memberikan instruksi yang sederhana nih. Contohnya pertama, nanti kamu keluar dari rumah, kamu jalan 10 langkah ke depan lurus gitu. Nanti kamu akan bertemu dengan persimpangan. Setelah dari persimpangan itu kamu belok kanan. Nah, setelah kamu belok kanan, kamu berjalan lagi 20 langkah gitu. Setelah kamu berjalan 20 langkah, kamu tengok sebelah kiri kamu. Di situ nanti akan ada warung. Misalkan dikasih tahu nih nama warungnya, nama warung apa gitu, warung A. Nah, di beli air putih merek B misalkan seperti itu. Jadi kan itu ada beberapa instruksi ya. Yang pertama adalah harus setelah keluar rumah berjalan dulu lurus 10 langkah. Setelah berjalan 10 langkah nanti bertemu dengan persimpangan, kamu belok kanan. Jadi yang pertama jalan 10 langkah, kedua belok kanan, yang ketiga lurus lagi, jalan lurus lagi 20 langkah. Setelah jalan lurus 20 langkah, tengok sebelah kiri. Setelah tengok sebelah kiri nanti kan kita akan bertemu dengan warung ya. Nah, setelah kita berada di warung itu nanti kita harus bilang sama penjualnya kalau kita ingin membeli air putih merek B gitu. Nah, itu kan instruksinya sederhana, cuman jadi orang tua kita tidak rumit untuk menjelaskannya dan kita pun tidak rumit untuk memahami hal tersebut gitu. Yang kedua adalah terstruktur. Yang terstruktur itu maknanya apa? Terstruktur itu artinya urutannya tidak boleh kebalik-balik gitu. Jadi nggak boleh nih misalkan jalan dulu 20 langkah lurus, nanti gangnya kelewatan dong gitu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, mengenai dapat dimengerti oleh kedua belah pihak ini umumnya berbicara tentang bahasa. Jadi seandainya orang tua kita memberikan kita instruksi dalam bahasa Jawa, tapi kita tidak mengerti bahasa Jawa, sebutlah kita ngertinya bahasa Sunda. Tentu mau sejelas apapun instruksinya, mau sesimpel apapun itu instruksinya, kita tidak akan paham karena bahasa yang digunakan kita tidak mengerti gitu. Nah, itu contoh pada manusia. Tapi di sini kita lagi ngomongin komputer nih. Jadi kalau komputer itu berbeda dengan manusia nih. Komputer itu tidak terlalu pintar. Jadi nggak bisa nih kita kasih instruksi cuman ngomong doang. Komputer itu memiliki sifat penurut, yang dimana ketika kita memberikan suatu instruksi atau memberikan suatu kode untuk dikerjakan, dia akan mengerjakan hal tersebut meskipun ketika instruksi tersebut salah gitu. Jadi ketika instruksi tersebut salah, dia akan tetap mengerjakan itu, tapi mungkin hasilnya nanti error atau tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah komputer itu tidak kenal lelah. Jadi ketika kita meminta dia nih untuk mengulangi perintah 1000 kali, maka komputer itu akan melakukan perintah itu sebanyak 1000 kali. itu jadi perbedaan komputer dengan
instruksi dalam komputer dan instruksi manusia. Nah, di sini ada statement. Kalau statement itu apa? Jadi statement itu adalah sebutan untuk perintah untuk komputer dalam bahasa pemrograman. Jadi di sini statement itu ya kayak instruksi lah ya, kayak instruksi tapi dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini mari kita lihat contoh statement dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, di sini kita ada berbagai macam kode ya, kode instruksi. Cuman sama-sama nih, cuman kalau kita lihat sama-sama untuk untuk entah mengetahui tentang umur ya, ini berkaitan tentang umur gitu. Jadi cuman kalau kita lihat di sini ada yang pakai variabel, ada yang nggak perlu, ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak pakai sama dengan, ada yang pakai titik koma, ada yang enggak gitu. Tapi jadi ini berkaitan tentang namanya tadi bahasanya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkode di JavaScript, jangan pakai bahasa Pascal gitu, karena nanti tidak akan bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, pemrograman adalah cara kita untuk memberikan instruksi yang simpel dan terstruktur pada komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah perhatikan dan pastikan bahwa instruksi yang kita berikan dalam komputer ini pada komputer itu benar dan masuk akal. Yang ketiga adalah berikan instruksi yang sesuai dengan aturan dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Gitu. Oke. Sekian penjelasan singkat mengenai pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.